Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Fitri Nurzana, peserta Latsar CPNS tahun 2025 gelombang 3, kelompok 2, angkatan 17, profesi Dr. Gigi Ahli pertama di UPTD Puskesmas Kiara Pedes. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan mengenai resume core values ASN berakhlak, yaitu harmonis dan juga loyal. Ringkasan materi pokok harmonis yang pertama diantaranya adalah Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau dengan populasi mencapai 270.203.917 jiwa pada tahun 2020. Indonesia menjadi negara berpenduduk terbesar keempat di dunia. Indonesia juga dikenal karena kekayaan sumber daya alam, hayati, suku bangsa, dan juga agama. Kekayaan sumber daya alam dari Indonesia berupa mineral dan tambang, kekayaan hutan tropis, dan juga kekayaan dari lautan yang ada di seluruh Indonesia. Dari Sabang di ujung Aceh sampai ke Merauke di tanah Papua, Indonesia kaya akan suku bangsa, budaya, bahasa, serta agama. Semboyan dari negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda namun tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibuat oleh para pendiri bangsa. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara, Bhinneka Tunggal Ika ditulis dalam huruf Latin dan bahasa Jawa kuno, tepat diletakkan di bawah Lambang Negara Indonesia. Sebagaimana bunyi pasal 5, nampaknya telah jelas bahwa para pendiri bangsa sangat peduli dan juga penuh kesadaran bahwa bangsa Indonesia merupakan perkumpulan dari berbagai bangsa yang berbeda dan hanya dari rasa persatuan, toleransi, dan sikap saling menghargai yang dapat membuat tegaknya NKRI. Kebinekaan dan keberagaman suku bangsa dan juga budaya memberikan tantangan besar bagi bangsa Indonesia. Wujud tantangan ada yang berupa keuntungan dan juga manfaat. Selain itu juga ada yang memberikan tantangan kepada negara kita. Keberagaman dari bangsa Indonesia juga dapat menjadi tantangan berupa ancaman yang dapat menjadi faktor pemicu terjadinya disharmonis atau kejadian disharmonis di dalam kehidupan bermasyarakat dan juga bernegara. Sebagai pelayan publik, setiap pegawai ASN bersikap adil dan tidak diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mereka harus bersikap profesional dan berintegritas dalam memberikan pelayanan. Tidak boleh mengejar keuntungan pribadi ataupun instansi belaka. Harmoni adalah suatu kerjasama antara berbagai faktor dengan juga sedemikian rupa sehingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Suasana harmoni dapat menciptakan kondisi yang tenang secara individu, sehingga akan memungkinkan saling kerjasama ataupun kolaborasi antara satu sama lain, dan dapat meningkatkan produktivitas layanan, sehingga akan terbentuk kualitas layanan terhadap pelanggan. Penerapan nilai-nilai moral dan juga etika perilaku menunjukkan ciri-ciri sikap harmonis. Sikap perilaku ini bisa ditunjukkan dengan toleransi, empati, dan keterbukaan terhadap perbedaan. Dengan menegakkan nilai etika, maka suasana harmonis dapat terwujud di lingkungan, di tempat pekerjaan, dan juga lingkungan masyarakat dimanapun ASN berada. Beberapa peran ASN dalam kehidupan berbangsa dan menciptakan budaya harmoni dalam pelaksanaan tugas dan juga kewajibannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, posisi PNS sebagai aparatur negara, di mana PNS harus bisa mengayomi kepentingan kelompok-kelompok minoritas, dan PNS juga harus memiliki sikap toleran. PNS harus suka menolong dan menjadi figur bukan hanya di tempat pekerjaannya saja, akan tetapi juga di lingkungan masyarakat sekitarnya. Nilai loyal dianggap penting dan dimasukkan menjadi salah satu core values yang harus dimiliki dan diimplementasikan dengan baik oleh setiap ASN, di mana hal ini akan menjadi faktor penyebab internal maupun eksternal. Sebagai seorang pegawai negeri sipil, kata loyal ini dapat dimaknai dengan sebagai kesetiaan. ASN harus berdedikasi tinggi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan juga golongan. Adapun kata-kata kunci yang dapat digunakan untuk mengaktualisasikan panduan perilaku loyal tersebut diantaranya adalah komitmen, kemudian dedikasi, kontribusi, nasionalisme,
dan pengabdian yang dapat disingkat menjadi kode KONASA. Nilai dasar ASN yang dapat dijadikan sebagai panduan perilaku loyal yang ketiga ini diantaranya, yang pertama, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, kemudian sifat dan sikap loyal warga negara termasuk PNS terhadap bangsa dan negaranya yang dapat diwujudkan dengan mengimplementasikan nilai-nilai dasar bela negara dalam kehidupan sehari-harinya. Seperti diantaranya cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban, dan untuk bangsa dan negara, serta kemampuan awal bela negara. Sikap loyal PNS dapat tercermin dari komitmennya dalam melaksanakan sumpah atau janji yang diucapkannya ketika diangkat menjadi seorang ASN, sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati seluruh kewajibannya dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kemampuan ASN dalam memahami dan juga mengamalkan nilai-nilai Pancasila menunjukkan kemampuan ASN tersebut dalam mewujudkan nilai-nilai yang loyal dalam kehidupannya sebagai ASN yang merupakan bagian atau komponen dari organisasi pemerintahan maupun sebagai bagian dari anggota masyarakat. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.